Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi di diskusi Atlantis yang ke-26. Kita menyelesaikan rangkaian mini seri Armada Mandala Laut atau AML yang keempat atau terakhir. Jadi kita sebetulnya masih ada beberapa slide, namun kita kurangi karena kalau tidak begitu nanti terlalu lama di laut sehingga kita tidak naik ke udara. Terima kasih juga kita sampaikan appreciate ke rekan-rekan yang banyak berkomentar, baik itu di Atlantis Series maupun yang ada di YouTube. Di YouTube kita namanya Atlantis The Great. Nah, ini Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo. Selamat malam. Ya, suara saya kedengeran Mas? Jelas sekali. Suara saya gimana Pak? Jelas Mas. Cuman ada kresek-kresek sedikit sih Mas. Oh, mungkin kipas angin. Ya, ada suara. Kalau sekarang? Sip. Dah, bagus Mas. Jadi saya ucapkan terima kasih ke atensi rekan-rekan ini banyak sekali, terutama di minggu-minggu terakhir ini, di mana kami tidak bisa menanggapi satu persatu karena menyan Mas Agung terbatas dan itu. Jadi Mas Agung ini bukan dukun, jadi kalau memang sebenarnya ini menarik, yang kita cari justru cerita-cerita, yang kita tunggu cerita dari rekan-rekan, namun kami dengan keterbatasan tidak mungkin untuk mengupas satu persatu, sehingga kami hanya memilih aja. Nah, malam ini kita perlu menanggapi Mas, belum masuk ke AML, ini terakhir Mas ya? Iya. Iya. Oh iya Mas Ferry, capingnya bagus karena saya ingat ada komen di YouTube Mas Ari Drelai, katanya ada jasad manusia ikan di Jepang. Nah ini saya jadi ingat, ini caping Jepang Mas. Saya beli di Gunung Fuji. Jadi modelnya seperti kayak sisik ini, kayak kebetulan malam ini kita bicara wayang-wayang buto ya. Jadi saya jadi ingat sisik. Mas Agung, jadi ini banyak masukan rekan-rekan, namun ya kita tidak bisa ya untuk menjawab semuanya. Jadi satu aja Mas, ini saya ambil, namanya Mas Gunarto, ini dari YouTube. YouTube kita namanya Atlantis The Great, karo IG Live kita namanya Atlantis Series. 5 hari yang lalu Mas Gunarto, ini mestinya Gunarto ya. Ini jangan dipisah ini Mas, karena orang-orang hebat itu biasanya satu nama Mas. Buktinya ya Soekarno, Soeharto, ya kan. Nabi pun satu nama, coba. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Muhammad itu satu nama. Malaikat pun juga satu nama kan. Jadi biasanya orang yang satu nama itu hebat. Seperti di IG Live itu ada Mas Kuntadi Tok itu. Lucu juga Kuntadi atau Mas Ditok gitu. Ini Mas Gunarto ini mengomentari, sedari pagi sampai petang ada aktivitas awan mencurigakan di atas deretan Gunung Welirang Arjuno dan Penanggungan. Nah ini dari sisi Atlantis ini apa ini Mas? Ada tanggapan dari Mas Agung? Silakan Mas. Oke, mungkin penjelasannya agak panjang ya Pak ya, tapi moga-moga mencukupi waktunya, tapi mungkin tidak semua slide jadinya bisa kejawab. Silakan Mas. Kalau misalkan secara pengetahuan zaman sekarang, itu kan dikatakan itu awan lentikular gitu kan. Tapi kan kalau di kita itu ada beda istilah ya, jadi yang namanya pertanda ya pertanda gitu, bahwa setelah ada caping gunung itu makin banyak kan, itu ada gendengnya caping gunung itu, berarti memang udah ada satu pertanda bahwa akan ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh mereka. Saya ngomongnya mereka ya, karena bukan saya. Di sini ada pihak yang akan yang dulu pernah ada satu janji, ini akan ditagih, dan ditagihnya berarti pertama kali pasti adalah
masalah kembalinya Sungai Berantas. Jadi yang pertama ini kan masalahnya nanti akan menunjukkan bahwa saya mungkin tidak akan jelaskan terlalu detail sekali ya, tidak detail, tapi coba mungkin sudah dianggap lengkap mungkin sama banyak orang nanti, bahwa gejala ini adalah gejala suatu petunjuk alam bahwa di sana sudah ada persiapan. Yang persiapan itu yang paling utama adalah ini nanti dengan akan terbukanya Sungai Berantas. Nah, Sungai Berantas ada di mana sih Pak? Gitu kan. Walaupun ini ada masalahnya ada di Gunung Penanggungan, ada di gunung apa banyak kan, kemarin hari Kamis itu kalau nggak salah ada beberapa gunung yang mengalami seperti itu, seperti di atasnya seperti kayak ada UFO-nya gitu. Ya. Ini pertama kita lihat dari nama wilayah dulu. Dari nama wilayah. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang di Jawa Timur, saya tidak menyatakan bahwa Berantas di Jawa Timur, tapi kalau misalkan ini nanti dianggap salah ya monggo, ya, setelah dikoreksi ya silahkan gitu. Ini pendapat saya. Karena ini ada dalam beberapa serat kuno yang berhubungan dengan ini tadi itu. Yang pertama, aliran Sungai Berantas itu bisa kita lihat pertama dari nama pelabuhannya dulu. Di selatan Jawa, yang berhubungan dengan nama pelabuhan, itu cuma ada satu nama, Pelabuhan Ratu. Nah, berarti tinggal nyari ke utaranya kan. Di utara, di daerah Bogor, itu ada daerah namanya Dramaga. Berarti di situ adalah pinggir sebelah barat dari Sungai Berantas. Gitu ya. Makin ke utara lagi, itu ada daerah namanya Tanjung Barat. Tanjung itu kan daratan yang menjorok ke lautan. Jadi kemungkinan bahwa di sini dulu pernah ada daratan yang menuju ke arah tengah sungai gitu. Di utaranya lagi ada yang namanya Kali Boto. Di utaranya lagi ada daerah namanya Pancoran. Sebelah kiri agak depan itu ada daerah namanya Bendungan Hilir. Daerah namanya Ben Hill. Tapi bendungannya nggak tahu di mana itu. Jadi ada namanya Bendungan Hilir. Terus itu melebar ke utara, melebar ke arah barat dan ke arah timur. Maka di sebelah di arah utara itu ada daerah namanya Pulau Gadung, ada daerah namanya Jati Bening, ada daerah namanya rawa-rawa itu banyak banget. Dan kalau kita perhatikan dari nama tadi, maka kemudian ada banyak nama-nama yang menggunakan nama-nama ci di antara jalur Sungai Berantas ini. Gitu. Nah, jalur Sungai Berantas ini akan kelihatan kalau kita melihat dari peta, karena Sungai Berantas akan membelah dari utara ke selatan. Jadi dari Pelabuhan Ratu terus sampai ke arah utara Jakarta. Itu data awal yang kita bisa perhatikan dari nama wilayah, itu ya. Dari nama wilayah itu masih banyak lagi sebenarnya data pendukung nama wilayah, tapi saya pikir untuk sementara data nama wilayah itu sudah mencukupi dulu. Terus kemudian bagaimana dengan kondisi alamnya sendiri? Kondisi alam itu mulai dari tanaman-tanamannya dulu. Kalau Sungai Berantas ini dulu ditutup kemudian ditimbun tanah, maka struktur tanah yang terbentuk akan mempunyai struktur tanah terbalik, sehingga umur tanah makin ke dalam itu makin muda, bukan makin tua. Akibat dari itu, maka tanaman yang ada di jalur Sungai Berantas, pasti tanaman-tanaman besar itu akarnya akan merambat ke samping, bukan menuju ke arah bawah, sehingga kalau terkena angin besar akan cepat roboh. Maka bisa diperhatikan di Kebun Raya Bogor, tanaman akarnya semuanya merambat ke samping. Sehingga kalau ada angin besar, akan banyak pohon di Kebun Raya Bogor yang pada roboh. Itu menunjukkan, karena akar itu kan mencari tanah yang umurnya makin tua. Jadi ketika dia menemukan yang tuanya ada di permukaan, maka dia akan bergeser ke permukaan. Gitu ya. Itu untuk yang pertama, ada suara geruduk-geruduk ya, ini tak matiin aja. Iya, Mas Agung. Kelihatannya di Mas Agung. Ini AC saya juga saya matiin. Nah, udah oke, Mas. Oke. Sip. Ya. Oke. Nah, ini itu makanya kita bisa melihat bahwa beberapa pepohonan termasuk yang menuju ke arah Jakarta itu rata-rata akarnya tidak akan menuju ke arah dalam, tapi akan menuju ke arah samping, sehingga rawan banget dengan angin ribut. Jadi kalau ada angin ribut, maka akan terjadi yang namanya banyak pohon tumbang.
Terus kemudian kita bisa perhatikan kalau misalkan kita berada di Semarang, kita bandingkan dengan kalau kita berada di utara Jakarta, misalkan di daerah Tanjung Priok, daerah Cilincing dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau di daerah Semarang itu airnya benar-benar asin, maka di sana banyak yang namanya tambak garam di sekitar Semarang dan sebagainya, banyak tambak garam. Tapi di sekitar Jabodetabek ini, terutama di daerah pantai utara sekitar Jakarta, tidak ada karena memang airnya sangat tawar. Karena di sini air dari Berantas lewat bawah sehingga air di utara Jakarta seharusnya air yang paling tawar. Jadi bukan intrusi dari air laut yang menuju ke daratan, tapi intrusi air tawar dari daratan menuju ke lautan. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah kalau kita melihat di daerah Semarang dan sekitarnya itu, maka akan banyak yang namanya orang akan tidak ada yang namanya cuci motor itu dalam jarak sampai 2 km atau 3 km dari pinggir pantai, itu nggak ada, karena airnya akan membuat motor itu gampang berkarat gitu. Nah, ini kan akan kelihatan kalau di daerah Jakarta itu bahkan bisa dicari ya, dekat Cilincing dan sebagainya, itu bahkan hanya beberapa meter dari pinggir pantai itu tukang cuci motor laris. Artinya apa? Airnya tidak membuat berkarat. Berarti ada air dari bawah yang menuju ke arah lautan. Bagaimana membuktikan ada arus di bawah kita, yang di bawah ini yang menuju ke arah utara? Itu pertama, kita bisa mengukur salinitasnya, kandungan garamnya sendiri bisa kita ukur. Kita bandingkan dengan pantai utara yang lain, seperti misalkan di Tegal, di Semarang, dan sebagainya. Nanti akan kelihatan bahwa di Jakarta dan sekitarnya itu kandungan garamnya adalah paling kecil. Karena ada unsur dari air dari Sungai Berantas yang masuk ke sana dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini karena ada bendungan Waringin Sabto yang membendung dengan makin lama makin menurun, sehingga air tadi makin menuju ke utara, makin disembunyikan makin ke bawah. Maka dulu ketika bendungan Waringin Sabto dibangun, air itu kan pas di pinggiran sungai gitu. Begitu dibendung, makin lama airnya makin menurun gitu. Maka di daerah Senen itu ada daerah namanya tanah tinggi, tadi kelewat. Tanah tinggi. Gitu. Oke. Dan terus kemudian ketika pesawat Lion Air jatuh di Kerawang waktu itu bisa dilihat ada satu orang penyelam yang waktu itu meninggal karena terbawa arus, terseret arus bawah menuju ke arah utara. Itu jelas kan arus dari Sungai Berantas yang menuju ke arah utara. Dan waktu kapan itu pernah di daerah dekat markasnya Denjaka ya kalau nggak salah, itu yang di dekat Priok sana, itu saya lupa nama daerah apa itu ya. Itu pernah kelihatan seekor buaya yang kemudian berusaha ditangkap tapi tidak bisa, ditembak, kena, tapi kemudian menghilang buayanya. Nah, buaya itu menghilang kemana? Pasti menuju ke sungai yang di bawah Jakarta. Maka jangan kaget kalau di dekat Jabodetabek ini ada daerah-daerah yang menunjukkan nama-nama bekas daerah perairan. Ada daerah namanya Jati Bening, ada daerah namanya Bulak Kapal, ada daerah namanya Desa Pelabuhan di daerah Duren Sawit, ada daerah namanya Rawa Buaya, Rawa-rawa dan sebagainya, itu cukup banyak. Ada daerah namanya Pulau Gebang dan sebagainya. Maka, pintu air, Mas. Ya, maka bagi saya kalau pemerintah itu akan memindahkan ibu kota itu sangat tepat. Tapi itu keputusan bukan di saya hanya bisa mengusulkan saja. Tapi terserah, itu haknya pemerintah, bukan hak saya ya. Cuman bagi saya lebih baik sih ibu kota segera dipindahkan, gitu ya. Nah, itu jadi kalau untuk bagian Mas Agung ini ada pertemuan diem-diem dengan Pak Brojonegoro nih, Pak Sumantri, Pak Menteri ini kayaknya biar menyuarakan pindah nih. Ya, itu terserah mereka, Pak. Pokoknya yang penting kalau ada apa-apa saya udah nggak salah gitu kan, udah ngasih tahu gitu. Cuman harus berhati-hati sekali, jangan sampai banyak yang kemudian nanti pada ketakutan karena ada apa yang di bawah Jakarta. Jadi ini menyangkut masalah di mana sebenarnya Majapahit ada di mana. Jadi kalau Sungai Berantasnya sudah kelihatan, maka Jawa Majapahit tidak di Jawa Timur untuk versi saya ya. Ada dekat-dekat wilayah sekitar jalur Berantas itu. Cuman mohon maaf saya nggak bisa membuka.
Itu kalau kita Wah. cocokkan dengan suatu cerita sejarah, itu juga akan cocok. Kenapa? Karena dulu kerajaan Kediri itu dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Panjalu dan Jenggala. Kerajaan Panjalu dipegang oleh eh, Lembu Ami Seso atau Lembu Ami Luhur yang putra sulung dari Mahaprabu Airlangga. Kemudian yang di timur itu dipegang oleh Lembu Ami Seno. Nah, waktu itu sang Lembu Ami Seso itu protes karena wilayah dia itu lebih sempit daripada wilayahnya Lembu Amiseno, padahal Lembu Amiseno lebih muda. Jadi sebelah barat itu adalah Panjalu, sebelah timur adalah Jenggala. Kalau misalkan Sungai Berantasnya di Jawa Timur, alasan pernyataan Lembu Amiseso ini sangat tidak tepat, karena berarti harusnya kalau Sungai Berantas di Jawa Timur, berarti kan lokasi kerajaan Panjalu lebih lebar daripada kerajaan Jenggala. Dari pernyataan di sejarah ini menunjukkan bahwa kalau Sungai Berantas ada di dekat Jakarta, atau malah di bawah Jakarta, menunjukkan bahwa memang kerajaan Panjalu lebih sempit daripada kerajaan Jenggala. Iya kan? Itu dari bukti tulisan sejarah ya. Terus kalau kita melihat dari beberapa efek yang bisa kita lihat, ketika di bawah itu ada aliran air yang sangat keras, sangat kencang, karena ada efek Venturi, karena ditekan ke bawah gitu, dengan adanya bendungan Waringin Sabto, sehingga dia airnya makin terkumpul di bawah, sehingga kayak kalau kita nyiramin tanaman itu nyemprot gitu kan. Kalau kita tekan, lubangnya makin sempit, airnya nyemprotnya makin jauh gitu. Itu akan menyebabkan yang namanya efek Venturi tadi, sehingga gesekan antara air dan atas permukaan bagian atas, tutup bagian atas itu akan terjadi. Nah, gesekan tadi pasti akan menimbulkan yang namanya perubahan muatan. Jadi perubahan muatan atau efek elektrostatik. Hal tersebut akan mengakibatkan sehingga pada saat terjadi pengumpulan mendung, maka di daerah jalur ini maka akan menjadi daerah yang rawan banget dengan yang namanya petir, gitu. Makanya ada pondok petir, Mas ya. Iya, gitu. Sehingga ya mohon maaf untuk sejarawan dan ini, saya tidak percaya kalau misalkan sejarah kita betul. Gitu. Saya curiga sejarah kita malah belum ketemu semua gitu. Jadi di sini berdasarkan data menyan saya, itu jadi saya ngomongin data menyan ya, walaupun saya sudah memiliki dengan perkataan yang lain, saya menyatakan bahwa Sungai Berantas ada di antara Pelabuhan Ratu ke utara, gitu, melewati antara Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Yang bagi saya itu nama gunung aslinya tidak bisa saya sebutkan sekarang, gitu. Tapi karena itu ada nama gunung yang sekarang ini dipakai untuk nama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu. Sehingga berarti decoy, Mas ya. Ya versi saya Pak, tapi kan orang lain berhak menyatakan sana benar, gitu kan, itu tidak maksa, gitu. Jadi data menyan saya menunjukkan bahwa akan ada pembukaan ini, cuman ya itu menjadi hak pemerintah untuk mempercayai omongan saya atau tidak. Tidak dipercaya ya monggo, kalau percaya ya silahkan. Jadi yang terbaik adalah ibu kota segera dipindahkan. Jadi untuk bagi orang yang selama ini bingung mengatakan bahwa ibu kota nggak perlu dipindahkan, saya tunjukkan alasannya ini sebenarnya. Karena ini lebar sungai paling pendeknya di 8 km ya. Lebarnya paling pendek di 8 km. Lebarnya? Ya, itu paling kecil di 8 kilo. Yang paling panjangnya lebih melebar ke utara, makin melebar lagi sih. Ini sungai ini mengarah ke utara atau selatan, Mas? Utara selatan, Pak. Oh, jadi mengarah ke sana dan ke sana gitu ya? Ya, dari Pelabuhan Ratu, terus nanti melalui daerah yang namanya pakai cici, makanya namanya Cijeruk kalau orang Sunda bilang, kalau orang Jawa kan Cijeruk atau air yang dalam gitu. Terus itu mengarah ke arah antara Gunung Gede dan Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Terus nanti lewat pinggirnya, lewat Dramaga itu ke utara gitu. Dramaga ada di pantai sebelah barat dari Sungai Berantas gitu.
Mas, ini sungainya di atas atau di bawah? Di bawah, Pak. Oh, jadi yang sekarang Sungai Ciliwung dan lain-lainnya itu ini atas, ada di atasnya Sungai Berantas. Jadi jadi masih jauh di bawah itu. Mas, ini saya potong. Ini kalau enggak, ini bisa sampai jam 3 subuh. Saya nggak bisa bangun ini. Ini nanti topiknya melenceng ini. Ini nanti lain waktu saya rasa. Nah, mendingan kita nyelesain ini dulu, biar IG kita urut. Dan ini pun kita harus paksakan sampai slide ke-75. Jadi kita ngomong ke laut, Mas. Soalnya kalau laut ini nggak selesai, ini kita nggak akan naik-naik ke udara ini. Nah, apakah nanti setelah laut ini akan membahas yang topik tadi menarik karena memang sekarang lagi musim hujan, jadi pas sekali. Jadi saya rasa kita selesaikan aja, Mas, ya. Kemarin ini ya, kita sampai bajul-bajulan ini, gambarnya nggak kelihatan ketutupan nih, Mas. Oke, saya perbesar. Nah, ini apa, Mas? Ini Bajul Sengoro, Mas. Ya, Bajul Sengoro. Kalau kadang-kadang disebut dengan nama celabang darat kalau di ini ya. Itu salah satu dari yang jaga di Guntur Laut. Seharusnya salah satunya itu. Jadi gini ya, kalau kita itu menulis SMS atau menulis WA pada saat kita kirim, berarti kan kita kirimnya adalah itu di-pack dulu menjadi gelombang elektronik, kemudian dikeluarkan melalui sinyal, kemudian diterima oleh penerima yang diterima dari repeater, kemudian dari repeater disampaikan ke tempat yang ke kantor pusatnya dulu, dari kantor pusat ke repeater berikutnya, terus baru menuju, atau BTS ya istilahnya, BTS tower gitu, terus baru ke HP pihak lawan yang dituju gitu kan. Nah, problemnya adalah kita tidak pernah tahu bahwa itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi kalau misalkan di Jawa itu kemudian inskripsi itu ditunjukkan dalam bentuk ada makhluk yang membawa, seperti itu salah satu wujudnya gitu. Jadi kalau misalkan ya ini untuk bagi intelijen mungkin cocok banget sih, kalau misalkan mau menangkap inskripsi lawan itu lebih baik kalau bisa melihat yang bawa itu siapa, walaupun orang ngomong zaman modern yang bawa gelombang elektromagnetik, tapi sebenarnya wujudnya kayak gitu. Jadi itu bisa ditarik, diajak ini sehingga berita tidak nyampe ke tempat tujuan dan kita bisa menangkap apa yang menjadi pembicaraan pihak lawan gitu kan. Nah, ini yang digunakan, salah satunya adalah ini yang digunakan di gamelan Guntur Laut. Jadi tergantung dari apa yang nada apa yang dibunyikan. Jadi nada tertentu berarti nanti bisa gendroyoro, nada tertentu berarti yang ini dan sebagainya gitu, Pak. Jadi ini yang digunakan oleh banyak pihak di sana dan di sini pada masa lalu gitu. Mas, itu kan Bajul Sengoro tadi matanya 2 ya, Mas. Ini saya punya wayang. Ini matanya 2 juga, Mas. Tadi kan itu matanya 2. Ini tulisannya Nades Gempal ini. Ya, ini apa? Kenapa, Mas? Matanya kok 2 ini apa, Mas? Kira-kira, Mas? Ini ada maksud apa, Mas? Kalau menjelaskan nanti bisa jadi arahnya agak rame, Pak, karena ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin orang banyak nggak suka nantinya, jadi mungkin saya tidak menjawab dulu gitu. Oke, ini aja, Mas. Ini ada Bajul Buntung, Mas ya. Bajul apa ini? Sebentar. Namanya Kelabang Darat, Mas. Kelabang Darat. Itu kan jadi bentuk itu bisa macam-macam gitu loh, Pak. Ya ini kan untuk humor aja ya, kalau dia pakai jas, pakai dasi gitu. Jadi bentuknya dia bisa macam-macam. Jadi gelombang yang lewat di depan kita itu bisa, sebenarnya kalau misalkan kita bisa melihat wujudnya seperti apa itu ya, model-modelnya ada yang seperti itu, ada model yang lain dan sebagainya. Cuma masalahnya kan bagaimana kita menangkap dia dalam bentuk yang nyatanya itu yang harusnya di ini. Wah, mau jadi dalang ya, Pak? Iya, saya cari-cari karena kok Mas Agung malam ini banyak ngomong wayang ini. Jadi kaitannya wayang dengan ini apa, Mas, tadi, Mas? Saya masih kehilangan ini
tadi kan ini kan berarti manusia apa kepala hewan gitu Mas. Jadi bukan itunya ya, tapi bentuk dari yang pembawa sesuatu yang sifatnya imajiner ya. Jadi kalau dikatakan imajiner kan seperti sinyal itu juga imajiner kan Pak. Nah, itu karena kita hanya bisa menangkap itu sebagai gelombang itu. Jadi saat ini kan berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan orang sifatnya hamamayu hayoning bawono. Jadi bagaimana kalau misalkan kita menggunakan sesuatu makhluk untuk bekerja, itu kita juga harus menempatkan dia pada posisi yang betul gitu. Misalkan kita menggunakan banaspati untuk nyalakan mesin. Kan banaspati itu makanannya sesuatu yang bisa menyala. Jadi ketika mesin itu dinyalakan, berarti sebenarnya ada itu bekerja di dalam mesin itu. Cuman dia bekerja sesuai ritme itu gitu kan. Maka hal seperti itu bisa disabot kalau misalkan ngerti cara ininya, mengadakan kontak daripada lu makan di situ ikut gue gitu. Mau kok beneran itu Pak, kalau digituin. Makanya banyak kasus, loh ini kendaraan bensinnya sudah habis kok masih jalan gitu kan, kadang-kadang seperti sudah habis waktu itu. Atau loh ini kan kendaraan baru masih baru juga baru diservis, terus kemudian semuanya masih lengkap, kenapa nggak bisa jalan? Lah itu ada kasus-kasus seperti itu yang tidak diketahui masyarakat umum, bahwa ada sesuatu yang di dalam kendaraan kita itu yang sebenarnya bekerja mereka, cuman karena teknik itu tidak bisa melihat itu, cuman bisa melihat efek kerjanya, maka hanya bisa melihat mereka dalam bentuk energinya yang digunakan itu gitu. Tapi ini bukan mistis Mas ya, sebenarnya ini ilmiah ya, bisa dijelaskan ilmiah Mas? Ya problemnya kan ketika speed penglihatan kita masih di bawah masih sekitar 50 gambar per detik itu kan Pak, itu yang jadi masalah kan. Dengan mereka kan ada di atas itu. Gitu, Mas Pak. itu kan Kiai Gendroyono Mas ya. Saya punya ini mirip ini tadi saya bongkar-bongkar namanya Pramujo Bau. Ini saya Google juga nggak ketemu, tapi bentuknya memang ya aneh-aneh seperti itu Mas. Iya. Gitu. Bahkan ternyata Padas Gempal tuh ada batiknya namanya, batik Padas Gempal. Iya. Oke, kita teruskan ini batik Tirtotejo, Mas. Ya, mungkin kurang kelihatan Pak, karena ketutupan Pak Marius. Jadi biar yang di belah. Oke. Tirtotejo itu Tirto itu kan artinya air, Tejo itu artinya cahaya yang lurus dari atas ya. Jadi menunjukkan Tirtotejo itu menunjukkan bahwa ada suatu wilayah di daerah yang berair yang ada dalam pengawasan dari yang punya cahaya gitu. Jadi wilayah itu ada di daerah berair. Jadi di sini menjelaskan bahwa kerajaan kita dulu untuk di zaman dulu itu kan biasanya Pangeran Pati menggunakan jarik yang bentuknya Tirtotejo, terutama untuk pangeran-pangeran Pati ya. Pangeran Pati itu berarti pangeran putra mahkota biasanya. Makanya bisa dilihat bahwa mulai dari seperti Arjuno, terus kemudian Parikesit dan seterusnya itu, Bambang Suputrem dan yang lain-lain itu bicaranya pasti Tirtotejo. Sebelum dia berubah menjadi sebelum dilantik menjadi raja akan menjadi Parang. Setelah itu nanti Parang biasanya digunakan. Tapi ketika masih Pangeran Pati biasanya digunakan Tirtotejo. Artinya apa? Pangeran Pati sudah harus ada kontak dengan yang punya kerajaan di tengah laut itu, gitu loh Pak. Artinya kerajaan di tengah laut itu ada beneran, jadi bukan hanya suatu cerita. Gitu. Cuman tidak semua orang diizinkan untuk melihat dan untuk mencapai ke sana. Gitu. Kalau Agung Bimo Sutejo apa Mas? Itu kan nama saya Pak. Oh iya. Oke. Mas, ini kolam segaran. Ya. Namanya segaran Pak ya. Ada segaran tadi kan segoro buatan gitu. Ada kolam segaran. Jadi kan memang ada segoro yang sebenarnya bukan segoro gitu loh di luar sana. Maksudnya menjelaskan itu kan. Jadi Mojopahit sudah menjelaskan itu. Nah masalahnya kan kolam segaran yang benar itu ada di mana gitu. Oke di Jawa Timur ada itu di daerah Mojokerto. Tapi ternyata di daerah dekat Mojopahit yang asli ada yang lebih besar dan batunya marmer. Marmer merah bukan batu bata. Gitu. Jadi ada kolam segaran yang ada di wilayah itu menunjukkan
ada satu kode khusus yang menunjukkan bahwa ada daerah yang kita lihat ini adalah segoro tapi atau samudra, tapi sebenarnya bukan samudra gitu. Maka ketika ada akhiran an di belakang, kebiasaan kita kan ada akhiran an itu biasanya menunjukkan sesuatu hal yang sifatnya palsu gitu kan. Jadi seperti mobil-mobil palsu, bukan mobil beneran gitu. Artinya ini sebetulnya petunjuk Mas ya, kan ada message petunjuk. ya, petunjuk bahwa ada segoro yang bukan segoro gitu loh. Oh, berarti ada yang real, ada yang enggak gitu sebenarnya gitu. Ada segoro, kelihatan kita lihatnya samudra, tapi sebenarnya bukan samudra gitu. Oh, oke. Ini Segaran juga Mas ini. Ya, Kabupaten Kerawang. Ya. Karena di sini saya hanya mendapat perintah dari yang saya gitu. Jadi bahwa salah satu bangunan yang pernah digunakan, tapi bukan bangunan yang benerannya gitu, itu ada di daerah sana. Ada kolam Segaran di sini. Harusnya dibanding ini, ada kolam Segaran di Trawulan, ada kolam Segaran di sini. Nah sebenarnya yang dimaksud Trawulan yang mana gitu kan sekarang. Nah tapi ternyata yang kita temukan itu batunya bukan batu bata. Tapi bukan di situ. Cuman ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada kolam Segaran yang lain loh, yang lebih besar dan lebih bagus gitu loh Pak. Maksud saya begitu. Itu carilah. Berarti harus diteliti lebih jauh lagi nih Mas, daerah-daerah ini ya. Oke. Berikutnya sebentar Pak, ini ada yang samudra ini Mas. Ya, ini sebentar ada yang mengomentari tentang Sirno Ilang Kertaning Bumi. Itu bukan Majapahit ya. Ya, bukan pada saat Majapahit runtuh, salah. Sirno itu kan hilang, Sirno itu menjadi tidak ada, hilang itu hilang ya. Kerto itu tentram, ming bumi. Jadi pada saat hilangnya Sang Prabu Kertabumi, moksanya Sang Prabu Kertabumi. Jadi itu bukan Prabu Brawijaya terakhir, itu Brawijaya V adalah Sang Prabu Damarwulan. Jadi Prabu Damarwulan ya, jadi bukan Prabu Brawijaya terakhir, karena setelah Damarwulan itu masih ada Bepamotan, Bewengker, kemudian Sang Prabu Bathara Ikling. Yang Prabu Brawijaya terakhir itu yang Sang Prabu Bathara Ikling. Jadi atau ya itulah, kalau jelasin lebih detail nanti ketahuan posisi keratonnya Pak, karena dari namanya kelihatan. Jangan deh. Kalau Briatus Mas? Bri itu artinya keponakan Pak. Kalau Bro itu anak. Jadi kalau Bro Wijoyo itu putra dari Raden Wijaya. Ya, tapi kalau Bre itu keponakan. Kalau Bre Agus berarti keponakannya Mas Agus gitu. Iya. Makanya ada Bre Pamotan itu berarti keponakan dari Keraton Pamotan. Kalau Bre Wengker berarti keponakan dari Keraton Wengker. Nah di sini harus diingat bahwa Wengker itu dulu pernah menjadi nama Rajakwesi ya. Jadi Rajakwesi itu ada di daerah, kalau sekarang mungkin namanya berubah jadi nama Pondok Rajak itu di sebelah dekat Bogor ya, utara Bogor, mana tuh ya namanya, daerah sana deh. Saya pernah keluyuran ke sekitar sana, dan ketika kita teliti ada beberapa bukti terus kita timbun lagi sih memang ada di sana. Jadi Majapahit itu bukan hilang di 1500. Jadi kalau tadi dikatakan Sirno Ilang Kertaning Bumi itu berarti kan sekitar 1400 Mas, tapi itu tahun Saka ya. Ya, tapi masalahnya gini Pak. Kalau misalkan diukur tahun segitu, itu kita harus perhatikan bahwa 1511 itu Portugis baru bisa masuk ke Selat Malaka. Dan ketika Portugis masuk sampai ke Selat Malaka, itu menunjukkan bahwa Majapahit masih ada. Artinya 1511 itu belum menghilangnya Majapahit. Jadi Majapahit lebih cepat, kalau beliau lebih suka ngomongnya Mojopahit gitu. Jadi biar yang mungkin orang yang suka Mojopahit biar ngomong Majapahit, kalau saya ngomongnya Mojopahit gitu ya. Karena memang kalau saya yang bicaranya Mojopahit Pak, nggak pernah ngomong Majapahit, Mojopahit atau Welwotekto gitu kan. Jadi
ketika 1511 itu Portugis masih sampai di Selat Malaka dan belum bisa masuk ke wilayah negara kita, berarti Majapahit ini masih ada. Artinya 1511 aja masih belum gitu. Jadi kalau mau menghitung 500 tahun, ya itu dihitung bukan dari 1478 ya. Kalau di jadi harus dihitung dari lebih dari itu gitu. Nah itu berapa, monggo dihitung sendiri karena nanti tidak bikin rame. Kalau di sejarah resmi 1511 tuh Pati Unus nyerang Portugis Mas dari Demak ya. Ya. Pak. Cuman apa namanya? Kalau saya jujur sih sampai sekarang masih ada ya sebenarnya Majapahit. Cuman masalahnya kan menutup diri ya. Jadi tidak mau dilihat oleh kita, tapi ada. Dan itu kelihatan banget dari beberapa pola pengawasan mereka terhadap beberapa jaringan radio yang bisa diawasi. Jadi kalau misalkan kita menuju ke arah desa Sodong, Pak, yang di timur selatan Cibubur, mendekati desa Sodong, itu nanti akan ada satu wilayah yang tiba-tiba kalau Bapak menggunakan Telkomsel, itu akan berubah menjadi Sintel, Singapore Telkom. Terus ke timur lagi, ke timur agak selatan lagi, nah, di daerah X saya nggak berani ngomong itu nanti dia kena marah. Itu akan berubah menjadi Malaytel, Malaysian Telkom. Terus kalau kita naik ke Gunung Batu yang ada di sebelah timur Cibubur, ada bukit namanya Gunung Batu. Di Gunung Batu itu kita naik sampai kira-kira 3/4, terus kemudian kita berbalik arah melihat ke arah baliknya bukit. Nanti akan kelihatan yang namanya langit itu kayak ada batasnya begitu. Jadi kalau di sini ada awan, nanti awannya kayak kepotong. Kalau dia ada di belakangnya ini, jadi ada garis batas area 36 kelihatan banget di sana. Dilihat dari ketinggian itu kan jelas banget, terutama ketika langit lagi cerah ya. Jadi jangan lagi pas mendung. Kalau lagi pas mendung memang pandangan mata kita nggak bisa jauh, tapi ketika langit lagi cerah-cerahnya cerah itu, sekalian olahraga, monggo naik ke Gunung Batu, silahkan dilihat, itu kan kelihatan dengan jelas. Tadi sinyal dan penglihatan itu hanya terjadi saat Mas Agung melakukan penelitian, atau kalau kita pengen membuktikan bisa terjadi lagi, Mas? Saya tidak tahu ya apa tidak, tapi beberapa teman yang mengulang ke tempat sana itu menemukan kondisi yang sama. Cuman masalahnya kan apakah itu akan terulang lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas posisinya begini, Pak. Daerah tersebut itu di sebelah baratnya itu ada bukit. Sehingga bukit itu harusnya menutupi semua sinyal radio yang berasal dari wilayah baratnya, terutama dari arah Jakarta. Tapi yang terjadi di desa itu semua sinyal radio jelas. Tidak ada yang putus-putus, bahkan beberapa sinyal radio yang dari Cibubur ini susah ditangkap, di radio FM yang susah ditangkap di daerah Cibubur, di sana jelas semua, Pak. Kan aneh. Karena itu paling gampang dilihat, itu yang paling jelas ya. Kalau yang sinyal itu kan, monggo kalau mau dibuktikan, saya malah senang sih, karena ada satu teman kita loh yang ternyata mencoba untuk sampai mencari sampai ke wilayah Pandansimo kemarin untuk membuktikan tentang adanya orang yang mirip pasukan Amerika yang mendatangi ketika habis gempa tahun berapa itu ya, yang habis gempa Jogja itu, yang banyak menolong masyarakat, dan mereka tuh orangnya aneh, datangnya misterius, pergian juga misterius, dan pakaiannya mirip dengan pasukan Amerika, persis dengan pasukan Amerika, tapi tidak ada satupun yang bisa bahasa Inggris, ngomongnya malah Jawa medok semua itu. Itu orang-orang sekitar Pandansimo kan pada tahu itu, terutama di lapangan Jogrok apa Jodok ya, lupa saya namanya. Mas Mahfud itu yang kemarin sempat mencoba membuktikan ke sana. Jadi kayaknya ada tadi Mas Mahfud ada join kayaknya, saya lihat. Iya. Ada. Kalau dulu kan waktu memperkenalkan pada saat acara Zoom kita kan memperkenalkan pakai nama Gibran ya, Gibran ternyata nama iya. Itu Pak. Dia membuktikan sampai ke sana, dan saya terima kasih banget karena berarti kan malah ini, dan dia juga sempat membuktikan untuk mencari sopirnya Bobo Pleret dan sebagainya gitu, kalau nggak salah, saya kurang jelas ceritanya, tapi berarti malah
makin menguatkan suatu bukti kan Pak, bahwa yang kita ceritakan itu memang ya benar apa adanya gitu. Jadi bukan ini. Oh itu di Oh iya, desanya namanya Sapu Angin itu. iya saya lupa ada Mas siapa ya WA saya. Jadi dia ternyata ponakannya Bobo Pleret. Bahkan ada foto-fotonya, foto-foto di depan rumahnya sederhana kayak gitu, limasan gitu, waktu kecil gitu. Oke Mas, kita teruskan Mas. Nanti nggak selesai. Ini masih sekitar hampir 20 menit. Ini samudra ini apa Mas? Kan lucu tuh Pak, kita kok mengenal pakai namanya banyak banget sih. Ada Samudra, ada Jaladri, ada Segoro gitu. Harusnya kan nama itu satu aja gitu. Oh ya, ini ada Mas Mahfud, ada ini join juga. Yeah. Makasih Mas, selamat malam Mas. Iya Mas, terus Mas Agung. Pernyataan ini kan berarti sebenarnya kan kenapa kalau nama laut cuma satu, tapi kalau nama samudra banyak gitu loh. Itu kan sebenarnya menggiring kita supaya kita curiga dengan apa yang ada yang dikatakan samudra, karena samudra yang ada dekat kita kan cuma ada di selatan Jawa, Pak. Kan nggak ada samudra di utara Jawa, yang ada laut Jawa, kalau di utara Kalimantan ya, tapi yang ada di Jawa ini kan yang ada samudra cuma ada di selatan kita, makanya mungkin gemes sekali ya leluhur kita, makanya sampai memberi nama banyak banget gitu loh. Ada samudra, nggak ada yang curiga. Segoro, nggak curiga juga. Jaladri, nggak curiga juga, dan sebagainya. Makanya laut cuma satu nama, tapi samudra ada banyak nama. Itu menunjukkan bahwa mbok curiga toh loh yang dengan yang di sebelah selatanmu gitu. Selatan sampai ke barat dong Mas ya, kan samudra India sampai Afrika. Ya, cuman kita diminta untuk curiga dengan yang di selatan kita, terutama itu kan. Bukan Australia, kalau Australia nggak perlu dicurigai Pak. Udah emang itu ngapain dipikirin. Oke, oh yang ini laut ini. Ya, itu tadi kan ya saya katakan, kalau laut kan namanya cuma satu gitu loh. Jadi kalau samudra kok banyak gitu. Kalau samudra ada samudra, ada Jaladri, ada Segoro, dan banyak lagi. Tapi lautnya cuma laut Pak. Coba aja dalam kamus bahasa Sanskerta maupun bahasa Kawi, laut ya cuma satu nama itu. Tapi untuk lautan yang luas banget itu cuma ada banyak nama, kan aneh ya? Iya. Ya, memang hanya Menyan yang bisa mengartikan itu, Mas. Oke, ini apa, Mas? Benua. Ya. Kan kita dikatakan sebagai Nuswantara dari tempat yang diapit oleh dua samudra dan dua benua, gitu kan. Katanya. Kalau diperhatikan, mereka ngomongnya benua Asia dan benua Australia. Tapi apa iya Australia itu sebanding dengan Asia gitu? Kalau membandingkan itu kan nenek moyang kita kalau membandingkan pasti dua tempat itu yang posisinya sama-sama mirip toh Pak. Jadi penjelasan Nuswantara itu bahwa kita ada di antara dua benua. Jadi benua satunya pasti bukan Australia gitu loh. Jadi benua satunya pasti juga gedenya hampir sama dengan itu, artinya menunjukkan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa ada benua lain yang saat ini nggak bisa kita lihat, ada di daerah yang namanya banyak banget itu loh, samudra, segoro dan sebagainya itu. Nah, menurut Mas Agung, para pendiri kita sebetulnya mengetahui ini atau enggak pada saat menciptakan istilah-istilah sandi itu, Mas? Ya tahu banget Pak. Kalau tidak tahu kan malah tidak ada sandi itu akan tidak ada. Makanya kalau dikatakan bahasa kita berasal dari India atau berasal dari Malaysia untuk bahasa ininya, mereka perbendaharaan katanya nggak akan selengkap di kita. Dan mereka juga bahasanya terlalu pinggiran kalau kita pikir gitu loh. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang nenek moyang kita sangat tahu, buktinya sangat tahu, minimal ada tari Bedoyo Ketawang tuh di Mataram, ya kan? Itu ada hubungan baik antara kita dengan sana. Coba di India ada apa tari kayak gitu, ya kan? Tari India yang ada, Mas. Ya di kita yang ada seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya dengan adanya Bedoyo Ketawang dan sebagainya, carilah ada benua di selatan kita gitu loh.
Ya. gitu. Bahkan WR Supratman pun Mas Agung pernah menyinggung itu ya. Iya. Di sana tempat lahir Beta. Iya. Bahkan lucu toh, sampai dengan hari ini kok tidak ada koreksi gitu loh di lagu kebangsaan kita gitu. Kan cukup aneh nih, kan lagunya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, terus di sanalah aku berdiri. Coba toh Pak dipikir, kita itu berdiri di negaranya siapa saat ini? Kalau misalkan di sanalah aku berdiri, berarti ini bukan negara kita kan? Ya. Berarti di sana itu harusnya, bukan di sini. Over there. Masih ada satu lagi Mas, yang di sana tempat lahir Beta. Iya. Nah itu kan di sana Iya. juga kan? Di sana juga, iya, makanya dari lagu kebangsaan juga kelihatan. Bukannya BR Supratman salah, itu memang mengarahkan bahwa negara kita bisa besar itu karena ada di sana, yang di sana itu gitu loh sebenarnya. Jadi di sanalah tempat lahir, di sana tempat lahir Beta, di sanalah tempat aku berdiri gitu. Iya. Iya. Mas, ini ada Mas Maulana dari Sumatera, dia nanyain, saya sarankan Mas Maulana ikutin YouTube, buka YouTube kita yang Mas Matswapati ya. Silakan ketik aja Matswapati di YouTube, nanti akan muncul pembahasan kita. Kemudian tadi Sriwijaya ada yang nanya, yang Wijaya ya Mas ya. Gitu. Jadi Sriwijaya ya. Kalau dijelaskan mungkin ada yang gondok nanti Pak. Jadi ya gimana ya, kalau saya melihat bahwa ada suatu kerajaan di daerah Sumatera, tapi namanya bukan Sriwijaya, sayangnya itu ya. Dari data menyan saya dari dan pakai nama Wijaya Mas ya. Ya. Pakai nama Wijaya juga Mas ya. Ya begini ya, sebutan dari beberapa orang zaman dulu itu kan kadang-kadang sang raja itu dipanggil sang Prabu atau Sri Prabu gitu kan. Jadi kalau sang Wijoyo ya dipanggil Sri Wijoyo gitu kan. Berarti kan itu bukan nama kerajaan sebenarnya menurut saya, tapi itu nama seorang raja yang ada di daerah dekat Jawa Barat ini gitu. Jadi saya tidak ngomong Jawa Timur loh yang sekarang. Dengan bukti yang saya katakan tadi. Ini mentang-mentang Mas Agung tinggal di Cibubur nih, jadi ini nih belain Jawa Barat terus nih. Ya enggak kan. Okay. Karena logikanya gini loh Pak. Kalau misalkan raja itu dianggap sebagai Dewa Ngejowantah, dalam bahasa Jawa dewa itu kan disebut sebagai yang. Maka tanah para dewa itu disebut tanah parahyangan. Coba yang ada nama tanah parahyangan itu kok di Jawa Barat, kenapa bukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ayo, apa saya belain? Kan buktinya sudah ada di situ. Jadi tempatnya para dewa itu adalah tempat parahyang gitu kan. Karena hyang itu adalah dewa atau Bathara itu, tempat para sanghyang itu. Jadi memang Oke. Mas, kita lanjutkan Mas. Ini tinggal 10 menit lagi Mas. Ini Jati Bening. Kenapa Mas? Pernah mau beli rumah di sini apa gimana Mas? Iya, pernah tapi terus nggak berani. Kemahalan Mas ya? Ya terlalu mahal, nggak kuat di sana. Apa ini Mas? Ini kaitannya Mas? Ada dua arti loh Pak. Jati bening itu, jati itu kan sejati atau sebenarnya, bening itu ya bening gitu. Jadi bening yang sebenarnya, dan bening itu kan berarti bisa ada dua maksud ya, bahwa tidak terkontaminasi. Jadi kalau dilihat dari pola berpikir itu jernih gitu, jernih yang sebetulnya, atau menunjukkan bahwa wilayah Jati Bening dulu benar-benar adalah wilayah perairan yang bening sekali, gitu kan Pak? Gitu. Nah, kenapa saya ngomong ada Jati Bening? Karena kalau betul itu Sungai Berantas ditarik ke selatan, maka ada daerah namanya Pelabuhan Ratu. Berarti disitulah seharusnya, nggak jauh dari situlah seharusnya Panembahan Senopati dulu pernah bertemu dengan Sang Mahoratu Kidul gitu. Nah, kenapa kok saya ngomong begitu? Karena saya curiga bahwa mungkin zaman Panembahan Senopati, tapi sebenarnya tidak mungkin sih, karena saya sudah meneliti, nggak pakai kata mungkin. Mataram zaman Panembahan Senopati nggak jauh dari Jakarta juga.
Gitu. Waduh Mas, jangan diterusin Mas. Ini nanti ya. jadi kilaf ya itu jadi perdebatan karena ini akhirnya letak Solo Jogja juga ruwet. Tapi mungkin nggak apa-apa, itu decoy ya. Dengan begitu kita terselamatkan Mas ya mungkin. Nah itu ada kaitannya nggak Mas? Kenapa VOC yang di kekepin apa istilahnya, yang di ini Jakarta? Maksudnya kenapa dia tidak Jawa Tengah, Semarang, Surabaya, tapi Jakarta? Apa kira-kira VOC tahu juga Mas Belanda? Tahu dari peta ada loh Pak, dari peta kuno ada. Ntar coba ya mungkin kapan-kapan gitu kita share peta yang ada di Google itu, bahwa Sungai Berantas ada di wilayah situ, dan nanti akan ketulis oleh peta kuno yang dibikin oleh Belanda menunjukkan Mataram ada di mana gitu. Ada di dekat Jakarta. Gitu. Cuman gini Pak, yang paling penting, kalau misalkan ada suatu negara datang ke negara lain, maka pasti pertama kali mendarat adalah di dekat ibu kota atau Pak. Jadi kalau misalkan Pak Marius mau, misalkan Pak Marius ini konglomerat tingkat atas gitu, terus mau bikin proyek di negara mana gitu, kan pertama kali Bapak mesti akan datang ke ibu kotanya dulu untuk ketemu pemerintahnya dulu tuh, untuk mentanyakan izinnya dan sebagainya gitu. Kan tidak, masuk iya langsung menuju ke daerah pinggiran gitu kan, nggak mungkin Pak. Nah, saya curiga ibu kota kita memang hanya sekitar muter-muter sekitar sini aja gitu. Gitu. Oke, Mas, tinggal 9 menit ini Mas. Ini Pulau Mas kenapa Mas? Ini rumah Mas Agung bagus banget ini. Ini harus masuk dalam LHKPN, ini masuk SPT ini Mas. Saya lihat SPT-nya Mas Agung nggak ada ini. Gimana Mas ini Pulau Mas? Saya katakan Pulau Mas itu kan, apa nggak curiga sih Pak, namanya udah pulau gitu loh. Pulau itu berarti kan satu tempat yang di sekitarnya air kan Pak? Iya kan? Berarti kan ada namanya tempat yang, kalau zaman dulu kan kerajaan itu selalu dihiasi emas-emasan, karena salah satu wilayah kadipaten kita yang kemudian saat ini ngaku menjadi negara tersendiri, itu yang dulu ngaku ngeklaim namanya Ayodhya, itu Thailand, itu kan beberapa bangunan mereka dihiasi mirip emas gitu, entah itu emas beneran atau bukan ya, nggak tahu. Tapi gini, di sini unik Pak, ada satu pulau yang dikatakan Pulau Mas, itu berarti kan pulau itu bangunannya bermengkilat semua kan? Iya. Nah, ini ada di dekat Jakarta, dan ada di Jakarta, dan orang mungkin hanya melihat ini sebagai nama Pulau Mas gitu. Sayangnya tidak ada yang bisa mencari apakah ada area 36 di situ gitu kan? Daerah Pulau Mas, coba aja kalau dicari pasti ada itu, ada wilayah yang agak-agak unik di daerah situ. Nah, keberadaan nama Pulau Mas ini kan menunjukkan adanya pernah ada hubungan antara kerajaan Majapahit yang ada yang salah satu tempat Pangeran Patinya itu sang Pangeran Maheso Pangarso itu pernah punya tempat di daerah situ. Keratonnya di situ, terus tempat kasatria di daerah Kadipaten Pulau Gadung, karena pakaiannya serba hijau gadung kan. Dan itu ada kotak dengan selatan, maka dia menyediakan keraton khusus untuk Nimas Gilang Kencono itu, maka ada daerah namanya Pulau Mas di situ. Cuman wilayahnya tidak bisa kita masukin saat ini Pak. Jadi kalau ngerti caranya ya, dan untungnya saya mungkin nggak dianggap ya nggak ngerti caranya, dianggap nggak ngerti caranya gitu. Iya. Mas Agung, Pulau Mas itu ada kaitannya dengan Shangri-La nggak Mas? Panjang lagi. Beda, panjang lagi. Dewi Shangri-La panjang lagi. Jangan. Ini banyak yang komen di chatting ini. Minta 1,5. Enggak, kita tetap 1 jam Mas. Karena kaitannya dengan IG durasi. Mas Agung, ini ada yang komentar dari Mas Kabalisme. Tidak di chat tapi di question. Dia ngomentarin Mataram tuh mungkin Matraman ya. Emang iya. Tapi ada yang curiga kok ada nama kerajaan Mataram. Ram itu artinya apa sih? Tapi apa itu Mas?
Oh jangan, nanti rame. Oh, saya tahu. Kan mata kan? Saya tahu Ya, saya. ya. Iya. Itu menunjukkan ajaran kita ya, tapi ya udah jangan kan tidak jadi rame. Cuman paling tidak gini ya, apa namanya di sini tuh Matraman itu hanya satu wilayah yang saat ini tertinggal namanya gitu. Makanya kan kalau di beberapa serat kuno itu dijelaskan bahwa kerajaan Mataram itu mempunyai banyak pasukan dan pasukannya itu ada banyak dari berbagai wilayah. Dan kemudian ketika mereka membawa keluarganya ke sini, karena ketika pasukan itu membawa ke wilayah, berarti ya ada pasukan dari Bugis, terus kemudian keluarga dibawa, maka menjadi kampung Bugis. Ada daerah orang Makassar, kemudian jadi kampung Makassar. Terus ada orang dari Melayu, maka jadi kampung Melayu, karena keluarganya dibawa, gitu kan. Itu ada di bawah Mataram, Pak. Nah, lucunya kenapa nama-nama itu ada dekat Jakarta gitu loh. Ada lagi kampung Ambon kayak gitu Mas ya. Kampung Bandan, ada nama Manggarai gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah dia. Mataram pernah ada di Jakarta, dekat Jakarta. Nah, Mataram berikutnya mungkin di Jogja ya, mungkin ya. Tapi Mataram dulu pernah ada di dekat Jakarta, Mataram awal. Jadi, kan ada istilah gini Mas, kalau kita belajar sejarah resmi itu kan Mataram Hindu sama Mataram Islam gitu kan ya. Katanya kalau Mataram Hindu di Jawa Timur, zamannya Empu Sendok dan segala itu. Karena kena gunung meletus, pindah gitu. Itu versi sejarah yang mana saya kurang tahu ya, karena dulu saya waktu pas masih Bobo Plaret itu masih sugeng ya, masih hidup, itu pernah cerita ke saya bahwa ini gimana ya, kok semua wilayah kita ini berubah, satu. Terus yang kedua, kenapa beberapa ajaran kita ini saat ini dirubah, sehingga banyak hal yang akhirnya sederhana jadi kayak susah sampai gitu loh. Maksudnya Bapak Pran begini, kalau ada angka 3 tambah 4 sama dengan 7, harusnya kan cara ngitungnya itu yang dipelajari, bukan 3 artinya apa, tambah artinya apa, 4 artinya apa, sama dengan artinya apa, tapi angka 7-nya nggak pernah ketemu gitu Pak. Jadi mempelajari 3 tambah 4 sama dengan berapa dengan menggunakan pelajaran filsafat. Nggak ketemu. Itu beliau sempat mengeluhkan itu waktu dulu itu. Sehingga saya dulu waktu itu nggak ngeh apa sih maksudnya, tapi ada beberapa serat yang beliau pernah sebutkan ke saya ya. Ya itu terserah kalau masyarakat di luar sana lebih mempercayai yang saat ini beredar ya silahkan, tapi ada salah satu serat yang sangat-sangat dipertanyakan itu adalah Wedosa Songko dan beberapa serat yang lain ya. Apa itu mungkin asli untuk zaman sekarang tapi tidak asli untuk zaman dulu gitu loh mungkin, sehingga ajarannya hanya membuat orang jadi baik tapi nggak jadi saksi gitu. Ya, ini di kolom chat ada yang komentar lucu-lucu Mas. Pancoran ini mungkin pancuran. Terus Cipinang Cipinang Muara, lah hulunya di mana kalau ada muara? Nah, sudah pada pinter kan sekarang untuk mencari Sungai Berantas ketika saya sebutkan tadi gitu. Jadi minimal sekarang udah tahu ya Berantas ada di mana. Dulu kan ada yang nanya nih Berantas ada di mana. Nah ini sekarang sudah saya jawab. Cuman saya tidak menjawab dengan penelitian yang sangat detail karena itu rahasia. Kalau sampai data geolistrik dan data-data yang lain, kita tidak akan ungkap. Jadi silahkan dari data-data nama itu dulu aja sudah cukup kok saya pikir untuk mencari ini, dan silahkan dibuktikan sendiri gitu. Karena kalau kita yang membuktikan nanti dikira ya iyalah lu yang punya teori gitu kan. Nah silahkan buktikan sendiri. Kalau Sungai Berantasnya ada di sana, terus sejarah kita ini bener apa enggak gitu aja. Seluruh sejarah kita dari sejarah yang dari lama sampai ini bener apa enggak gitu. Nah nanti silahkan diambil kesimpulan sendiri ya. Iya. Ini seru juga nih. Ada Teluk Naga segala ini Mas. Ya iya. Jadi pintar kan sekarang pada ngerti kan sekarang posisi Berantas. Makanya ada nama Kalideres segala kan Pak. Iya, Kalideres. Minggu depan narsumnya biar yang ini aja 58 yang join ini Mas. Kita jadi pendengar aja Mas.
Oh, boleh. Boleh. Mas Agung, ini waktu Ya. sudah habis, jadi terpaksa tidak selesai. Jadi saya serahkan ke Mas Nogo, apakah ini minggu depan ganti topik atau mau diteruskan tentang AML. Tapi kelihatannya Ganti topik aja, Pak. Ganti topik aja ya. Ya. Oke, nanti Jadi, takutnya di laut terus nanti rekan-rekan. Tapi sebetulnya kan ini awalnya dari air kan. Kan kita Ya. ngomongkan air, terus kemudian kali. Nah, kan Mas Agung dapat petunjuknya juga bertahap kan, nggak langsung mablek gitu kan juga. Jadi ya memang prosesnya begitu. Oke, Mas Agung, terima kasih sekali. Ini malam ini topiknya seru juga. Jadi ya moga-moga ini menjadi catatan lah. Kalau toh kita nggak bisa mengungkap, mungkin anak cucu kita, Mas. Ya. Salam menyan Mas Agung. Terima salam kasih. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Semakin banyak yang chatting, kita juga makin seru, makin seneng. Oke, anggap saja ini hiburan. Apabila ada rekan-rekan yang tidak setuju, ya silahkan saja. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih Mas Agung. Sampai ketemu Rabu minggu depan. Salam menyan. Salam menyan. Ya.